Oh, halo semuanya, ketemu lagi sama kami The Corsons di The Corsons Channel. Ya, Oke. selamat datang lagi. Seru-seru nih. Kali ini kami mau bawa topik yang sangat unik sekali dan sangat menarik untuk dibahas. Jadi kali ini kami mau bahas mengenai kultur budaya Turki. Menurut aku sih budaya sama. kali ini kami mau membahas sejarah kultur Turki. Suatu kultur yang menurut aku tuh ini unik banget gitu loh. Kok bisa ya itu bisa jadi kultur di Turki, sebuah makanan dan minuman. Tapi bahannya nggak ada di Turki. Iya, tapi bahannya nggak ada di Turki, tapi bisa jadi kultur di Turki. Yang itu tuh melekat banget sama budaya Turki gitu loh. Sebenarnya Pak Mustafa yang bakal bahas lebih dalam, tapi ini sekilas aja. Yuk selengkapnya kita dengerin penjelasan dari Pak Mustafa. Yang aku tadi bilang unik, kultur kopi. Kenapa unik? Karena di Turki tuh nggak ada pohon kopi, guys. Jadi kopi itu di Indonesia juga punya budaya sendiri sebenarnya. Karena Indonesia produsen kopi. Iya, banyak jenis kopi juga tumbuh di Indonesia. Cuman kulturnya di Indonesia itu beda sama kulturnya di Turki. Kalau di Indonesia ya minum aja gitu. Mungkin di beberapa daerah kayak di Aceh ya, cara minum kopinya itu kan unik ya, ditumpahin gitu. Ya, nah, benar. tapi nggak semua daerah tuh punya kultur minum kopi, nggak kayak di Ya. Turki gitu. Kalau di Turki kan hampir rata ya, semua Turki tuh kulturnya seperti itu gitu. Yang Turki yang bikin unik itu sebenarnya bukan kopinya, karena kopinya di Turki kita bisa bilang tidak cukup untuk jual komersial lah. Sebenarnya ada, itu nanti aku bahas habis ini. Tapi yang bikin itu unik itu cara masaknya, cara serving di budaya kita sebenarnya. Kalau bahasa Inggris, place of coffee in our culture gitu. Itu yang bikin unik sebenarnya, bukan kopinya sendiri. Untuk cara serving kopinya kita nggak bisa dijelasin di sini ya, karena di sini kita pure untuk ngejelasin sejarahnya. Untuk cara penyajian kopinya kita bakal bahas di video selanjutnya. Oke, lanjut aja sejarahnya terus gimana nih Pak? Kenapa bisa sampai selekat itu dengan Turki? Sebenarnya yang unik saya bilang cara masaknya kan, tapi saya nggak tahu sejarahnya siapa yang duluan mulai masak kopinya seperti itu. Saya bisa jelasin sedikit kapan kopi masuk ke Turki sebenarnya. Waktu Ottoman kan, tanah Turki itu luas. Dan kopi kalau secara internasional itu, kita lihat pertama mulai diminum seperti sekarang itu mungkin tahun 700-an ya. Setahu saya di Ethiopia, Afrika Utara lah. Dan habis itu dibawa ke negara-negara Arab. Dan Turki juga karena Ottoman itu berhubungan dengan negara-negara Arab dan tanah kita waktu itu luas, termasuk Yaman, Saudi, dan banyak tanah dipegang sama Ottoman Empire. Itu kopinya tahun 1500-an baru masuk ke Turki yang sekarang, baru masuk ke Istanbul lah intinya. Kenapa saya bilang masuk ke Istanbul? Karena pemerintahnya kan waktu itu Istanbul, pusatnya pusat pemerintah Ottoman Empire. Tapi di setiap negara kayak provinsi lah di Indonesia ada gubernurnya. Dan gubernur di wilayah Yaman waktu itu bawa kopi ke Turki, bawa kopi ke Istanbul ke Sultan. Kasih tahu ada minuman seperti ini udah dikonsumsi di negara-negara Yaman, Saudi, dan sampai masif ke Mesir waktu itu. Dibawa ke Istanbul dan disukai oleh orang-orang di istana, termasuk Sultan sendiri, Sultan Sulaiman. Dan dari zaman itu mungkin pas dia bawa juga di Mesir dan di Yaman, mungkin cara masaknya mirip-mirip Turki. Tapi orang Turki bikin itu lebih unik lagi. Dan cara masaknya mungkin kalian kalau cari di web atau YouTube juga banyak video. Kita pakai suatu alat, kalau di Turki namanya cezve. Kopi itu kalau bahasa Turki kahve. Aslinya dari bahasa Arab, kahwa. Dan dibawa ke Turki jadinya kahve lah. Kita pakai suatu alat namanya cezve, atau di Indonesia bisa bilang ibrik ya. Dimasak Di atas pasir panas. Itu ada lagi, tapi biasanya di rumah kan nggak bisa selalu Ada sediain pasir ya? Pasir ya, aku belum pernah lihat ada yang masak dengan pasir. Sekarang ada mesin-mesinnya juga kan. Kita pakai kompor lah, kompor biasa. Ini dimasak dulu sampai mendidih di atas kompor. Jadi guys, kopi Turki itu nggak langsung kalian bisa seduh pakai air panas. Nggak bisa diminum dalam jumlah yang banyak ya. Nggak bisa pakai gelas yang besar. Jadi gelasnya sih ukurannya segini nih guys. Karena cara masaknya dan cara roastingnya dan mungkin dari bijinya juga, itu kopinya agak strong. Orang Turki lebih suka kopi Arabica. Lebih banyak Arabica ada di Turki. Dan cara masaknya itu di kompor, kopinya dimasukin. Kalau mau masukin ada susunya dan airnya tentu. Tapi bisa pure susu juga, nggak masalah. Itu sampai mendidih. Dan di atasnya kan ada foam. Kamu masakin dulu sampai mendidih kan. Kalau lebih tebal foamnya,
itu berarti kopi kamu lebih bagus. Ibu-ibu kumpulkan untuk arisan, kopinya dibikin, itu mereka bisa kritik satu sama lain. Oh, kopinya si Dea nggak ada itunya, nggak ada foamnya, jelek nih gitu. Oke. Bisa jadi bahan gosip seperti ini. Dan itu servisnya dengan cup yang kecil. Kita bilang itu Ini ya fotonya di sini. finjan kalau bahasa Turki. Itu kecil banget guys. Ya, cangkir yang khusus dan biasanya porselen itu. Dan itu kopi Turki harus dikonsumsi langsung karena kalau udah dingin nggak enak. Dan itu porselen itu gunanya itu sebenarnya. Jadi dan cangkir ada itunya juga kan di bawahnya ada piringnya. Piring kecil terus ada Ya. coklat, biasanya dikasih coklat gitu ya. Ya, coklat atau lokum. Turkish Delight. Ya, harus ada yang manis-manisnya karena kopi itu sebagian besar itu pahit. Sepengalaman aku waktu tinggal di Turki itu tuh aku agak shock kultur sama rasa kopi di Turki karena aku kan nggak biasa. Di kampung aku di Pandeglang nih nggak ada yang namanya culture minum kopi. Kita tuh yang minum kopi di keluarga aku yang minum kopi sasetan, ya nggak sih, yang cuman pakai air panas. Sekarang ada ya coffee shop. Iya, baru sekarang ada coffee shop di kampung aku. Pas di Turki ngeliat, wah unik ya gitu. Kapal api ya. Iya, wah Kasih mereka ya. unik banget cara masaknya, ternyata dimasak. Itu gelasnya kecil dan katanya gelin-gelin itu atau pengantin perempuan di Turki tuh harus bisa bikin kopi untuk serving ke family. Dan yang uniknya lagi nih Beb, katanya perempuan Turki itu nanti serving kopi Turki, iya kan? Tapi kopi Turkinya itu bisa kamu masukin apapun. Mau kamu masukin garam, mau kamu masukin cabai, terus kamu serving ke calon suami kamu, dan calon suami kamu tuh harus ngabisin tuh kopinya walaupun rasanya nggak karuan, katanya gitu. Nah, itu jadi sebuah tradisi juga sih. Iya, jadi itu apa maknanya? Lamaran ya, kalau di Indonesia bisa bilang lamaran. Iya, untuk lamaran itu kenapa Kalau sih itu harus khusus. diminum? Senangnya dan waktu pahitnya kita selalu bersama lah gitu. Mungkin nggak tahu. Tapi yang lain keluarganya dikasih kopi yang biasa. Yang normal. Jadi kayak kopi untuk calon suami itu spesial banget. Sumpah sih menurut aku ini unik banget bisa ya gitu loh. Turki nggak punya pohon kopi. Turki bukan produsen kopi, tapi ada Turkish coffee. Itu seperti kita bilang kan budayanya dan cara masaknya sebenarnya. Dan sebuah ada marketingnya juga. Jadi marketing budaya keluar. Dan kopi kita dapat ini bisa ditunjukin. Iya. Mehmet Efendi. Ini salah satu kopi paling populer. Bisa ditemukan di mana-mana. Ini sejak tahun 1871. Ya, yang Mehmet Efendi ini kenapa jadi famous banget? Karena waktu dia belum ada yang pakai cara ini untuk roasting. Dia grindingnya juga unik, Pep. Sampai jadi kayak powder kayak gini. Tadi kamu bilang kan nggak ada pohonnya. Sebenarnya dari tahun 2017 ya kayaknya, kalau nggak salah itu udah ada sih. Udah mulai dibudidayakan di Udah Turki, mulai. oke. Tapi masih sedikit banget produksinya. Dan kopi Turki itu biasanya waktu zaman Ottoman itu dari Yaman, Saudi Arabia dan Mesir. Tapi sekarang kebanyakan dari Brazil. Tapi roastingnya dan grindingnya dan packagingnya semuanya dari Turki. Terus ada juga sih sekarang mulai populer nih, ini aku juga beli produk ini tuh dari temen aku ya, produk Turki. Kalau kalian mau cobain kopi Turki autentik, kalian bisa beli di produk Turki, ini linknya di bawah. Iya. Nah ini juga nih yang populer banget nih, ini yang Starbucks tapi dari Turki. paling banyak dibeli gitu loh di produk Turki. Nah ini ada satu hal yang unik lagi, aku ingat banget di Turki. Jadi setiap aku selesai minum kopi, ada cara meramal tapi lewat ampas kopi. Nah di Turki itu juga ada ampas kopinya. Kan tinggal di bawah kan. Ketinggalan di bawah. Di atasnya diminum kopinya. Habis itu ada cangkir, di bawah cangkir kan ada piringnya. Ada piring kecil terus ditumpahin. Ya kayak kopi Aceh jadinya kan. Dan itu kopi ampasnya sebar kan. Dan itu jadi bentuk-bentuk aneh gitu. Iya, orang Turki bilangnya falce ya. Orang yang ngerti lah, orang peramal lah. Dia tuh nanti bisa baca tuh pola-polanya kayak gitu. Dan kopi itu di Turki orang Turki bilang kalau kamu minum kopi dengan seorang teman atau siapalah, bisa jadi friendship kamu dengan dia untuk 40 tahun ke depannya gitu. Oh, jadi jadi kopi itu maknanya lumayan besar kalau di Turki. Wangi kopi dipakai di mana-mana sekarang kan, dan sebagai parfum lah, naik Grab kan atau Gokar, banyak kan abang-abang pakai parfum kopi. itu. Iya, ada yang dibikin sabun, ada yang dibikin lotion, scrub juga sekarang ada kopi. Nah, berhubung Pak Mustafa pencinta kopi, karena dia suka banget sama kopi, jadi aku tuh ngebeliin Pak Mustafa sabun dari Scarlett ya. For your information, ini less than a week, ini kurang dari seminggu dan ya gitu.
udah ngabisin segini. Karena Pak Mustafa itu mandinya lama banget guys, bisa 5 jam kayak dia mandi. Lebay banget ya. Suka mandi maksudnya apa? Harus mandi lah setiap Enggak, hari? maksudnya dia mandinya lebay banget. Karena aku mau kayak sekalian kasih dia reward lah. Karena sering beliin aku produk-produk dari Scarlett, aku beliin dia produk Scarlett yang ini, sabun kopi. Ini wangi kopinya enak banget. Aku udah mulai suka pakai sih. Sama ada glutathione. Glutathione sama vitamin E-nya juga. Iya, aku nggak mau cuma ngasih reward ke Pak Mustafa, jadi aku minta dia untuk beliin aku. Ini juga ternyata Scarlett juga ngeluarin produk ini. Ini lotion. Ini varian baru juga nih, Beb. Dan ini wanginya wangi kopi juga. Pak Mustafa juga bisa pakai, aku bisa pakai. Ada ini juga nih. Scrubnya. Nah, Lotion sama scrub buat kamu aja deh. iya emang kan aku bilang ini kan. Kenapa bilang Pak Mustafa juga bisa? Iya. Ini cukup. Kopinya enak sih, wanginya. Ini juga kopi ya? Ini juga kopi, jadi ini emang semuanya variannya kopi. Kalau kalian yang butuh aromaterapi setelah capek seharian kerja di luar ya, apalagi yang tinggal di Jakarta, gitu, kalian butuh something yang bisa menenangkan kalian bisa banget nih mandi pakai ini. Segar banget, dan ini works banget ke aku. Wanginya awet lagi, ya nggak sih Beb? Iya, awet. Ini juga awet wangi. Pertama Pertama kali coba, lah kok gue bawa kopi? Ya iyalah bapak, nggak enakan pakai sabun kopi gitu. Oke, jadi kita coba jelasin sejarah dan budaya kopi Turki ya. Yang kita tahu aja ini. Kalian juga bisa cari tahu dan bisa kasih di komen di kita. Dan kita nunjukin sebuah produk yang unik untuk kita dan kita pakai sendiri. Untuk selanjutnya mungkin di video lain kita bisa menjelaskan cara membuat kopi, dan mungkin kalau ada insight baru tentang kopi kami bisa ngejelasin juga di video itu. Oke, terima kasih sudah nonton. Kalau ada komen silakan di bawah dan kita bisa bikin videonya nanti. Makasih udah nonton kami kali ini. Sebarkan kalau misalnya kalian merasa informasi dari video ini tuh bermanfaat buat kalian. Oke. Terima kasih. Bye. Thank you. Di Guru Sulus. Syukurlah.